Selamat pagi anak-anak. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Semua sehat? Sudah sarapan atau belum? Ada yang sudah, ada yang belum. Ya, tadi emangnya kalau baris di lapangan nggak lemes kalau belum sarapan? Enggak, ya nanti pada saat jam istirahat silahkan anak-anak ke kantin untuk beli makanan tentunya yang sehat. Jangan ciki-ciki aja ya, makan nasi yang ada gizinya. Oke, anak-anak, sebelum kita belajar hari ini ada baiknya kita berdoa dulu. Ibu minta tolong siapa yang mau memimpin temannya berdoa di depan? Ayo, siapa? Alvaro boleh ke depan, silakan. Teman-teman semuanya, sebelum kita mulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa dulu. Doa, saya gambar dan pertanyaan masing-masing berdoa dulu. Iya, silakan duduk Alvaro. Terima kasih ya. Anak-anak, kok semuanya kelihatannya tegang sekali? Kemarin tidurnya cukup? Cukup ya, harus istirahat cukup. Jam berapa kemarin tidur? Jam berapa? Jam 9. Oke, yang lain jam 8. Jam 8? Ya, oke. Ada lagi yang lebih malam mungkin? Jam 10, jam setengah 11. Oke, ya. Sebelum kalian tidur, kegiatan apa yang kalian lakukan? Kemarin malam ya, Bu Guru tanya. Main apa? Oke, main HP katanya Putu Ayu. Yang lainnya nggak main HP? Bener. Ada yang main HP, ada yang tidak. Ada yang belajar nggak? Ada. Oke, Devika kemarin belajar apa malamnya? Belajar seni, karena hari Kamis ada tugas yang harus dikumpulkan. Oke, ketika anak-anak bermain HP, apa yang kalian cari di HP kalian masing-masing? Oke, tadi Yoga di belakang bisik-bisik bilangnya game gitu. Oke, game. Oke, selain game apa lagi? Film. Oke, selain itu lagi? Ada lihat musik, ya betul, ada musik. Ada yang lain lagi? Ada tadi game, ada film, ada musik. Oke, Alvaro, kamu putar musiknya dari aplikasi apa? Spotify. Semuanya tahu Spotify? Ada yang tidak tahu? Apa lambangnya Spotify? Warna apa dia? Iya, warna hijau. Biasanya kamu dengerin lagu apa, Alvaro? Lagu Indonesia. Oke. Alvaro pernah nggak memperhatikan di akun Spotify-nya Alvaro? Alvaro kan sering itu muter-muter lagu di sana. Kamu sudah punya playlist sendiri atau biasanya ada lagu-lagu yang serupa yang kamu sukai terus muncul di Spotify-mu? Pernah, oke ya. Anak-anak, jadi di Spotify itu yang digunakan oleh Alvaro itu, tadi Alvaro bilang dia kan sering tuh dengerin lagu Indonesia ya. Kemudian saat dia buka, kemudian harinya ada lagu-lagu yang muncul yang serupa. Nah, itu kita sebut sebagai rekomendasi dari Spotify. Selain di Spotify, itu ada rekomendasi contohnya di YouTube. Pernah nonton YouTube? Biasanya nonton apa di sana? Film, ada yang film. Podcast, ada yang nonton podcast nggak? Ada nggak? Ini Mas jangan bisik-bisik. Ada nonton podcast apa biasanya? Horor ya, katanya Butu Ayu horor. Nanti pada saat kalian buka lagi, pasti ada rekomendasi di YouTube ya, yang serupa juga ya, podcast horor serupa. Nah, kalian merasa nggak kok bisa sih YouTube atau Spotify ini tahu kalau kita mau nonton itu lagi atau mau mendengarkan hal yang serupa lagi? Rasanya kok kayak dia tahu banget ini kita sukanya nonton apa atau mendengarkan apa. Kalian tahu nggak kira-kira itu apa ya penyebabnya? Ada yang tahu? Karena apa? Iya, Alvaro? Karena aplikasi yang kita gunakan menyimpan hasil pencarian kita dan data apa saja yang kita lakukan aktivitas. Oke.
Betul ya, Alvaro tadi bilang bahwasanya pada saat kita membuka YouTube atau Spotify terus ada rekomendasi itu karena ada data yang disimpannya oleh aplikasi itu berulang-ulang kali sehingga dia mengetahui dan bisa merekomendasikan kepada kita tontonan apa atau lagu apa yang kita ingin dengarkan ya. Jadi anak-anak, kemampuan aplikasi itu baik YouTube, Spotify dan yang lainnya itu bisa menyesuaikan dengan yang kita mau, itu artinya dia adalah menggunakan kecerdasan artifisial ya. Jadi dari analisis data yang kalian tonton itu, maka YouTube dan Spotify bisa merekomendasikan kembali tontonan yang kalian ingin lihat, begitu ya anak-anak ya. Nah, jadi hari ini mari kita berpetualang. Kita akan melatih kecerdasan artifisial itu. Kemudian kita akan gali lebih dalam lagi apa saja sih yang ada atau apa sih yang dimaksud dengan kecerdasan artifisial ya. Oke, melalui pembelajaran hari ini Ibu harap anak-anak yang pertama mampu untuk memahami apa sih yang dimaksud dengan kecerdasan artifisial ya. Yang kedua, Bu Guru harap anak-anak mampu untuk mengidentifikasi karakteristik dari mesin cerdas dan mesin non cerdas serta memberikan contohnya yang ada dalam kehidupan anak-anak sehari-hari. Yang terakhir, Ibu harap anak-anak bisa menjelaskan secara sederhana bagaimana sih cara kerja dari mesin cerdas itu ya anak-anak ya. Nah, tapi sebelum kita lanjut belajar untuk memanaskan suasana dan memanaskan otak kalian, Ibu punya tebak-tebakan nih. Sekarang perhatikan gambar yang ada di slide. Oke, gambar pertama dan gambar kedua. Pernah bermain ini di HP? Pernah. Ya, untuk gambar yang pertama, siapa yang tahu jawabannya apa? Oke, Anya. Ruang kelas. Oke, Ibu tanya kenapa sih itu bisa ruang kelas? Karena di gambar ini ada apa? Gambar apa ini? Ruang. Kemudian ini kelas. Ruang kelas. Nah, yang kedua coba. Yang kedua siapa bisa? Oke, sekolah. Karena ini gambar apa? Skop. Kemudian ini gambar? Ya, tapi S-nya diganti dengan oke, anak-anak tahu nggak? Dari tebak-tebakan ini, anak-anak juga sudah menerapkan berpikir komputasional. Karena di sini ada kode-kode ya. Kodenya berupa apa? Ini ada uang, kemudian ini ada gambar las ya. Kalian sudah bisa menerapkan kode atau sandi itu. Kita beri tepuk tangan dulu untuk kalian semua ya. Oke. Ya, jadi anak-anak kita perhatikan lagi ke depan ya. Nah, di sini ada dua hal atau dua benda atau dua alat yang pastinya sudah kalian sering lihat di rumah, betul? Oke, yang pertama, siapa punya di rumah ini? Oke, banyak ya yang punya. Ini namanya apa, Nak? Oke, sebelahnya lagi apa, Nak? Penyedot debu. Ada yang punya di rumah? Ada yang punya? Oh, belum. Tapi kalau lihat punya? Pernah lihat? Pernah ya. Dua hal ini sangat kental dalam kehidupan kita. Kalau mesin cuci bermanfaat untuk apa? Diringankan nggak pekerjaannya dengan mesin cuci? Nah, kemudian dengan penyedot debu mungkin nanti ya. Kalau sekarang kalian berlatih dulu menyapu sampai bersih yang cewek-cewek terutama. Tapi yang cowok-cowok juga tidak menutup kemungkinan ya bantu ibunya di rumah. Oke, ya. Jadi anak-anak, menurut anak-anak yang mana yang lebih memudahkan pekerjaan kalian? Yang jawab mesin penyedot debu angkat tangan. Oke, turun tangannya. Ya, sisanya berarti menjawab mesin cuci. Ya, keduanya sama-sama memudahkan pekerjaan kalian. Tetapi mengapa ya mesin penyedot debu itu terasa lebih memudahkan lagi atau lebih pintar dibandingkan mesin cuci? Kira-kira kenapa ya? Ada yang tahu?
Oke, tunggu sebentar. Ya, Jiska, karena apa penyedot debu lebih membantu kita atau lebih pintar dianggapnya daripada mesin cuci? Penyedot debu lebih pintar karena memiliki sensor yang luas dan dapat menjangkau barang yang ada di depannya. Oke, katanya Jiska tadi mesin penyedot debu ini memiliki sensor sehingga dapat untuk bergerak secara luas dan tanpa menghantam barang-barang yang ada di sekitarnya. Ya, betul sekali ya. Jadi tadi kalau yang mesin cuci itu masih dioperasikan secara manual. Ya, artinya pada saat pertama kamu masukin dulu baju, kemudian kamu harus atur dulu timernya. Sebelum itu harus tekan apa dulu? On off atau atur dulu timernya. Sementara kalau mesin penyedot debu itu kalian tinggal tekan on, dia langsung bergerak sendirinya. Ya, bahkan dia bisa men-set waktu berapa menit dia akan membersihkan rumah atau mendeteksi sudahkah area tersebut bersih ya. Sementara kalau mesin cuci kita harus pantau dulu sudah selesai belum. Kalau selesai kita ambil lagi, kita masukkan lagi, kita atur airnya, kita atur waktunya. Ya, masih bersifat manual ya. Nah, berkaitan dengan itu, maka hari ini kita akan juga belajar tentang mesin cerdas dan non cerdas ya. Nanti anak-anak akan belajar dalam bentuk kelompok, ibu akan bagikan LKPD, kemudian anak-anak bisa diskusi bersama ya. Tapi sebelum itu, ayo kita bantu dulu nih. Bu Guru punya satu murid tambahan, kemudian dia punya permasalahan ya. Kita lihat. Nah, Bobby disuruh sama orang tuanya atau diminta bantuan oleh orang tuanya untuk membersihkan rumah. Tapi Bobby terlalu malas untuk membersihkan rumah karena rumahnya luas ya. Karena rumahnya luas, Bobby punya ingatan, oh iya ya, mamaku sebulan yang lalu beli satu mesin yang baru, yaitu mesin atau robot penyedot debu. Nah, dia coba nih menggunakan robot itu. Ditekan on, lalu berjalan ke sana kemari. Kaget ya si Bobby ini, kok bisa? Mesin ini begitu canggihnya sampai bisa ke sana kemari membersihkan rumah tanpa perlu dia mengeluarkan tenaga. Ya, dia hanya melihat saja mesin itu bergerak ke sudut-sudut ruangan. Dia juga takjub ketika melihat mesin itu sama sekali tidak terhalangi oleh benda yang ada di sekitarnya. Artinya dia bisa pindah-pindah kemana saja dengan baik. Ya, maka dari itu dia ingin tahu lebih lanjut lagi mesin-mesin apakah yang kerjanya sama canggihnya dengan si penyedot debu. Tapi anak-anak, sebelum itu dia harus tahu dulu dong karakteristiknya, ciri-cirinya. Yang mana sih mesin non cerdas, yang mana sih mesin cerdas, dia harus tahu dulu ciri-cirinya. Nah, untuk itu ayo kita bantu si Bobby ya, biar dia tahu dulu ciri-ciri yang mana mesin cerdas, yang mana non cerdas. Untuk berikutnya nanti dia biar bisa beli barang-barang itu dengan benar ya anak-anak ya. Jadi ibu sekarang mau untuk anak-anak bekerja dalam kelompok. Kalian bisa tukar atau ubah posisinya, mejanya disatukan ya anak-anak ya. Kalian bisa hadap ke belakang atau mejanya tidak perlu disatukan anak-anak. Cukup untuk 3 meja? Cukup ya, silahkan kursinya saja yang dibalik biar kalian bisa bekerja bersama teman kalian ya. Anak-anak, ini Bu Guru punya LKPD, masing-masing ketua kelompok silahkan maju ke depan diambil LKPD-nya ya. Silahkan kelompok 1, 2, 3, 4 ya. Satu lagi Rafael. Iya. Sudah semuanya mendapatkan LKPD? Sudah ya. Silakan anak-anak kalian keluarkan buku tulis dan alat tulisnya disiapkan karena kalian akan bekerja dalam kelompok ya. Ya, disiapkan semua sudah? Ada yang tidak bawa pulpen? Ada nggak? Atau semua sudah bawa? Kelompok 1 semua sudah bawa alat tulis? Kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 4?
Benar. Ya, kalau misalnya ada teman yang tidak bawa alat tulis, silahkan dipinjamkan terlebih dahulu. Ya, oke, perhatikan anak-anak pada LKPD kalian masing-masing. Di halaman pertama itu ada tempat identitas. Silahkan kalian tulis nama singkat saja dan nomor absen ya untuk seluruh anggota kelompok kalian. Di halaman berikutnya, kalian cermati. Di sana sudah ada petunjuk pengerjaan LKPD. Nanti anak-anak akan ada 3 kegiatan ya. Kegiatan yang pertama, anak-anak akan mencari atau menemukan ciri-ciri dari mesin cerdas dan non cerdas. Kemudian di kegiatan 2, kalian akan memberikan contoh-contoh dari mesin cerdas dan non cerdas. Yang terakhir itu ada studi kasus ya. Jadi kalian perlu untuk berkolaborasi di sana untuk menyelesaikan kasus itu. Ayo kita lihat halaman per halaman. Siapa tahu nanti ada halaman yang tidak ada di LKPD kalian ya. Lihat dulu ya. Sudah? Oke. Sudah dilihat anak-anak? Sudah dilihat anak-anak? Sudah ya. Silakan kalian isi dulu identitasnya, kemudian kita lanjut untuk mengerjakan kegiatan 1 ya. Baik anak-anak, sudah selesai menuliskan identitas? Oh, ada yang belum, ada yang sudah ya. Oke, kalau sudah selesai, boleh anak-anak langsung buka di halaman ketiga ya. Baca dulu kisahnya si Bobby. Dibaca dulu ya. Kenapa sih atau apa sih yang dialami oleh Bobby? Anak-anak bisa baca dulu ya. Oke, kelompok 4 sudah selesai menuliskan identitas? Belum? Oh ya. Nah, singkat aja, nggak apa-apa. Iya, boleh. Sudah dibaca yang di halaman ketiga? Sudah kisahnya si Bobby? Sudah ya, tadi juga sudah Ibu sampaikan ya. Oke, boleh dilanjutkan untuk mengerjakan kegiatan 1 ya. Di sana anak-anak bisa baca ada beberapa pernyataan. Dari pernyataan itu merupakan ciri-ciri dari mesin cerdas dan non cerdas. Jadi anak-anak pilah sekarang dan beri tanda centang pada pernyataan yang benar untuk mesin cerdas dan pada pernyataan yang benar untuk mesin non cerdas. Silahkan anak-anak kerjakan ya. Ya, silahkan diskusi ya. Diskusi ya Kayana. Gimana? Bantu ya temannya semua bekerja ya. Jangan sampai temannya satu aja sendiri aja dia kerja. Oke. Ya, coba yang nomor berapa? Yang paling bawah. Yang paling bawah, coba baca. Coba baca Yoga. Interaksi bersifat dinamis dan personal, output dapat berbeda tergantung pada data referensi. Menurut kamu dia dinamis, kemudian dan personal, output dapat berbeda pada data dan pengalaman. Semakin banyak data, berarti dia menurut Yoga cerdas atau non cerdas? Cerdas. Kalau kita bandingkan dengan ini, interaksi bersifat satu arah dan kaku. Kalau ini kan dia dinamis, artinya berkesinambungan. Nah, yang ini atau yang ini non cerdas? Kalau Devika? Ini non cerdas, ini cerdas. Iya, betul ya. Silakan jawab. Oke, Kenzi sudah dibaca. Sudah. Nah, coba guru tanya nomor 1, mampu belajar dari data dan beradaptasi untuk menyelesaikan masalah. Berarti dia bisa menyesuaikan. Kemudian mampu belajar dari data, dia bisa menyelesaikan masalah. Itu mesin cerdas atau mesin non cerdas?
Mesin cerdas. Iya, mesin cerdas. Lanjut ya diskusinya. Udah banyak dijawab ini kelompok. Ini sih. Ada bingung? Yang mana bingung? Cerdas. Nah, kalau yang ini interaksi bersifat dinamis dan personal dapat memberikan output yang berbeda-beda. Berarti dia cerdas atau non cerdas? Ini kan sudah non cerdas. Berarti ini? Iya, sudah. Selanjutnya dilanjutkan lagi. Ada bingung? Sudah Selesai. Ya. Baik anak-anak, kelompok 1 ternyata sudah selesai ya. Oke, kelompok lainnya silakan diskusikan, masih ada waktu. Nih, stiker. Kelompok 2 ada yang kurang dipahami? Ada yang kurang dipahami? Semua sudah dipahami? Ibu guru tanya loh, kok ibu guru dikasih kode? Itu aja dijawab, sudah atau tidak, sudah atau belum ya. Kalau bu guru tanya, direspon ya. Berapa itu? Ada lagi? Lagi satu aja. Coba baca. Apa itu? Coba baca, Mita. Ini memproses data yang relevan dengan instruksi spesifiknya. Iya, kayaknya jawab apa? Betul. Ya. Nah, sudah berarti? Iya, sudah ya. Kelompok 4 juga sudah selesai ya. Berarti tinggal kelompok 2 dan 3. Kelompok 2 sudah? Sudah. Kelompok 3? Iya, silahkan ya. Susah tidak pertanyaannya? Pernyataannya susah nggak kalian membandingkan? Susah? Iya, ada yang jawab susah, ada yang tidak ya. Hanya kalian perlu berdiskusi dan membandingkannya dengan kehidupan kalian sehari-hari ya. Jadi kalian bisa tahu jawabannya dengan tepat. Sudah. Kelompok 3 lagi berapa soal? Sudah, ya. Oke. Karena semua kelompok sudah selesai kegiatan 1, maka kita akan lanjut ke kegiatan yang kedua. Ya, anak-anak ya. Oke, di sana ada apa itu? Ada beragam gambar. Ya, di sana ada gambar beberapa alat. Nah, tugas anak-anak, sekarang pilahlah alat tersebut dan klasifikasikan ke dalam kelompok mesin non cerdas dan mesin cerdas. Tapi sebelum itu, ke depan dulu ketua kelompoknya, Ibu mau memberikan alat ya, gunting dan lem. Anak. Taruh dulu guntingnya. Diam, diam. Bagus. Ambil itu. Ya. Anak-anak bagi tugas ya, ada yang menggunting, ada yang mengisi lem, ada yang menempel ya. LKPD-nya silakan boleh digunting, dilepaskan gambarnya biar anak-anak mudah mengerjakan ya. Oke, sekarang. Anak-anak gunting dengan rapi ya. Ya. Nah. Siapa tugasnya menggunting ini? Nah, yang rapi ya, Ibu sudah kasih pinggirannya itu. Ya. Ini jadi
jadi satu ya, Fian. Ini sama ini jadi satu dia gambarnya. Ya. Kan sih. Ini jadi satu gambarnya ya. Guntingnya itu jadi satu. Nah. Pasti itu untuk yang mobil itu jadi satu sama setirnya tuh. Jadi satu ya gambarnya ya. Alvaro, itu yang mobil itu sama setirnya gambarnya jadi satu. Jangan dipisah guntingnya. Bagian itu jadi satu gambarnya ya. Kita bisa Ya, Devka. Ya, gimana? Apa itu? Ini apa ini? Google Translate. Google Translate. Biasanya kamu menggunakan untuk ngapain ini Google Translate nih? Menerjemahkan Iya, menerjemahkan dari bahasa apa biasanya? dari bahasa Inggris Ke ke bahasa Indonesia. Menurut Devika, mesin ini termasuk mesin cerdas atau mesin non cerdas? mesin cerdas Karena karena bisa menerjemahkan. oke, ya boleh ditempel ya sesuai dengan letak di LKP ya. Coba disesuaikan dulu artinya nanti biar pas dia kolomnya ya. Ini pinggirannya boleh kok dipotong. Ya, boleh dipotong. Sudah semua digunting. Sudah, oke ya. Nanti coba di ininya dipasin dulu di kolomnya. Seberapa pasnya tempatnya ya. Ya. Oke, sudah selesai. Ini yang mesin cerdas. Coba dibalik. Di sini aja pindahin harusnya. Nah, masih ada kolomnya ya. Iya, oke. Ya, baik anak-anak, untuk kelompok 1 sudah selesai ya. Kelompok lain silakan masih ada waktu didiskusikan dulu ya. Dari Alvaro ini. Ting. Ini Jepang, Jepang. Nah, coba itu perhatikan dulu yang gambar mobil itu. Ada setir, ada tangan yang dilepaskan, ada gambar sinyal tuh. Jadi artinya mobil itu apa tadi, Rafael? Yang keras. Autopilot. Berarti dia cerdas atau non cerdas? Ya, dipaskan dulu tempatnya. Dibantu kayaknya.
Ayo dipilah-pilah dulu. Kenzi, Ayunda, coba lihat. Yang mana Ayunda bingung? Yang bagian mana? Oh, udah semua ya. Nah, kalau mesin fotokopi ini kan dia dioperasikan dengan cara masukin kertas dulu, lagi pencet tombol, masukin keluar, ambil kertasnya, pencet tombol. Dia kira-kira cerdas atau enggak? Ya, karena berdasarkan apa? Dia bekerja ketika manusia menginstruksi dan memerintahkan, betul ya. Jadi termasuk mesin cerdas atau non cerdas ya, diperhatikan di sana ya. Kalau dia membuat panggangan roti, kita harus hidupin dulu, masukin rotinya, matiin lagi. Itu cerdas atau non cerdas? Iya. Kalau senter cuman ada on off, berarti dia cerdas atau tidak? Nah, kalau yang cerdas itu biasanya dia beroperasinya dengan cara yang beragam, dengan efisien dan efektif. Contohnya pada yang tadi penyedot debu, kan dia bekerja sendiri, hanya kita tinggal tekan on, dia bisa membersihkan ke segala arah. Kalau punya sensor itu termasuk cerdas. Nah, kalau senter, iya, ya. Ya. Kelompok berapa lagi yang sudah selesai? Belum? Belum ya, belum selesai ya. Masih menempel ya. Hanya kelompok 1 saja. Kelompok 1 boleh lihat dulu di kegiatan 3. Di sana ada kasus, boleh dibaca dulu kasusnya ya. 55 kan Bu? Ya. Itu kurang 1 lagi ya. Yang ini gambar apa? Ayo. Oh ya. Sudah selesai memilahnya sudah selesai. Nah, Google Translate. Dia itu kan ada di handphone kalian. Dia cuma bisa menerjemahkan 1 atau banyak. Banyak ya. Bisa misalnya gini, dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Bisa tidak sebaliknya dia dari Berarti menurut kalian gimana? Cerdas. Betul. Oh, sudah banyaknya itu. Ya, sudah 5, Devika. Sudah. Ayo. Ya. Sudah selesai? Iya. Saya buat garis ya. Ya anak-anak yang sudah selesai silahkan untuk dibuka di kegiatan 3 ya. Baca dengan baik kasus yang ada. Di sana ada 2 kasus. Kasus A dan kasus B. Nah, di sana anak-anak diminta untuk membayangkan menjadi Bobby ya. Bayangkan Bobby
ingin membuat secangkir kopi menggunakan dua alat yang berbeda. Anak-anak bisa baca dulu untuk kasus yang A, kemudian baca kasus yang B, dan anak-anak bisa diskusikan pertanyaan di halaman berikutnya. Ya, sudah selesai? Nah, mulai lagi. Kasus A, kasus B. Baca dulu ya. Kasus A gimana dia mesinnya, Yoga? Coba dibaca dulu apa saja yang diceritakan di kasus A. Yang keras, Bu Guru nggak dengar. Jadi menggunakan mesin kopi yang hanya memiliki tombol on dan off. Untuk membuat kopi, Bobby harus mengukur air dan bubuk kopi sendiri. Lalu menekan tombol on untuk memulai proses. Mesin ini akan membuat kopi selama waktu yang sudah ditentukan. Tidak peduli seberapa banyak bubuk yang Bobby masukkan atau seberapa kuat rasa yang Bobby inginkan. Ya, di sana Yoga sudah lihat ya ciri-cirinya tadi apa tuh yang pertama? Harus menekan apa dulu? Terus apa selanjutnya dia? Harus gimana? Mengukur air sama mengukur kopi. Iya, mengukur air dulu dia. Terus ada ciri-ciri yang lainnya? Nggak ada. Ya, coba kamu baca sekarang yang kasus B. Gimana kira-kira ya? Lihat dibandingkan antara kasus A dan kasus B. Baru dijawab pertanyaan. Ya. Ya. Oh ya. Kita lihat ya. Ini mesin A maksudnya ya. Ya. Coba diperhatikan pertanyaannya. Coba dibalik dulu. Ini. Ya, ini dimaksud mesin A ya. Kasus A ya. Kelompok 1 yang ini yang dimaksud adalah kasus A. Ya, kasus A. Yang pertanyaan nomor 2 ya. Mesin A pada kasus A ya. Itu sepertinya salah pengetikannya. Mita, coba sini bawa dulu videonya. Di pertanyaan yang halaman berikutnya itu nomor 2 yang dimaksud adalah mesin pada kasus A. Ya, mesin pada kasus A yang nomor 2. Ya, mesin pada kasus A. Ya, mesin pada kasus A maksudnya. Salah pengetikan itu ya. Ya, sudah. Ya, untuk yang kegiatan 3, kelompok 1 sudah selesai? Oh, sudah. Kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 4? Iya, baik. Karena semua kelompok sudah menyelesaikan semua kegiatan dalam LKPD, sebentar anak-anak silakan sampaikan hasil diskusinya di depan ya, biar teman-teman yang lain bisa mendengarkan anak-anak ya. Tapi kalian pilih satu perwakilan kelompok untuk maju ke depan menyampaikan hasil diskusi kalian ya. Oke, dipilih dulu temannya. Sudah kelompok 1? Ya, kelompok 1 yang mewakili siapa? Nimas. Kelompok 2? Devika. Kelompok 3? Siapa? Ayunda. Iya. Kelompok 4? Ya. Oke. Kita mulai dari kelompok 1 ya. Silakan ke depan Nimas. Oke. Boleh di sebelah sini nak. Biar tidak kena. Ya.
Halo semuanya, saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum itu, saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan nama saya Dimas. Jadi hasil diskusi kasus pertama kami adalah Ya, lihatkan ya. Jadi ini hasil diskusi kelompok kami. Yang pertama, menurut kami itu ciri-ciri karakter fisiknya menurut kami itu adalah mesin cerdas. Yang kedua, menurut kami itu mesin cerdas juga. Yang ketiga, menurut kami mesin non cerdas. Iya, coba dibaca sedikit pernyataannya nih Mas. Yang berikutnya, yang keberapa sekarang? Yang keempat, Ya. tidak dapat beradaptasi dengan perbedaan lingkungan atau informasi baru, kinerjanya tetap sama. Menurut saya, non cerdas. Selanjutnya, Hanya bisa melakukan tugas berdasarkan perintah yang telah diprogram secara tetap. Menurut saya, non cerdas. ya menurut kelompok 1 ya. Mampu beradaptasi dengan meningkatkan kinerja seiring waktu melalui pengalaman. Misalnya dengan mesin learning. Menurut saya, mesin cerdas. Iya. Hanya memproses data yang relevan dan instruksi spesifiknya. Menurut saya, non cerdas. Mampu mengambil keputusan atau membuat prediksi berdasarkan data yang dianalisis. Menurut saya, mesin itu mesin cerdas. Tidak mengambil keputusan secara mandiri, hanya menjalankan perintah secara berurutan. Menurut saya, non cerdas. Iya. Interaksi bersifat satu arah dan kaku. Output selalu sama untuk input yang sama. Menurut saya, non cerdas. Terakhir, Yang terakhir, interaksi bersifat dinamis dan profesional. Personal output yang berbeda tergantung pada data dan pengalaman. Menurut saya, mesin cerdas. iya. Sudah, Dimas? Iya. Kita beri tepuk tangan ya untuk kelompok 1. Ya. Nah, silakan duduk Dimas. Untuk melihat perbandingannya, coba Ibu minta dulu kelompok 2 maju ke depan untuk menyampaikan hasil diskusi pada kegiatan 1. Silahkan Devika ya. Iya. Om Swastiastu. Halo semuanya, saya Devika, perwakilan dari kelompok 2. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok 2 tentang karakteristik mesin. Mampu belajar dari data dan beradaptasi untuk menyelesaikan masalah, termasuk mesin cerdas. Mampu menganalisis data dalam jumlah besar, dalam kurung big data, dan mengidentifikasikan pola-pola di dalamnya, termasuk mesin cerdas juga. Tidak dapat beradaptasi dengan perubahan lingkungan atau informasi baru. Kinerjanya tetap sama, termasuk mesin non cerdas. Hanya bisa melakukan tugas berdasarkan perintah yang telah diprogram secara tetap. Itu termasuk mesin non cerdas juga. Mampu beradaptasi dan meningkatkan kinerja seiring waktu melalui pengalaman, dalam kurung misalnya dengan mesin learning, termasuk mesin yang cerdas. Hanya memproses data yang relevan dengan instruksi spesifiknya. Itu termasuk mesin non cerdas. Mampu mengambil keputusan atau memprediksi berdasarkan data yang dianalisis, mesin cerdas. Tidak bisa mengambil keputusan secara mandiri, hanya menjalankan perintah secara berurutan, termasuk mesin non cerdas. Interaksi bersifat satu arah dan kaku. Output selalu sama untuk input yang sama, termasuk mesin non cerdas. Interaksi bersifat dinamis dan personal. Output dapat berbeda tergantung pada data dan pengalaman. Iya, silakan duduk Devika, beri tepuk tangan untuk Devika ya. Ya.
Baik anak-anak, dari sana anak-anak yang lain, kelompok lain, silakan anak-anak sudah mendengarkan tadi hasil presentasi dari kelompok 1 dan kelompok 2? Sudah. Adakah jawaban dari anak-anak yang berbeda dengan kelompok 1 dan kelompok 2? Ada yang berbeda? Sama semuanya? Aduh, Bu Guru nggak dengar. Sama atau masih ada yang berbeda? Sama, ya. Kita lihat, nah ciri-ciri mesin non cerdas berdasarkan apa yang anak-anak sampaikan tadi, betul ya. Yang pertama hanya bisa melakukan tugas berdasarkan perintah yang telah diprogram secara tepat. Yang kedua hanya memproses data yang relevan dengan instruksi spesifik saja. Kemudian tidak dapat beradaptasi dengan perubahan lingkungan atau informasi baru. Yang keempat, tidak bisa mengambil keputusan secara mandiri. Jadi dia harus diberikan perintah, ya. Yang terakhir, interaksi bersifat satu arah dan kaku, ya. Kemudian outputnya juga selalu sama. Sudah betul semuanya? Ya, selanjutnya untuk mesin yang cerdas. Yang pertama, karakteristik atau cirinya mampu belajar dari data dan beradaptasi untuk menyelesaikan masalah. Yang kedua, mampu menganalisis data dalam jumlah yang besar, ya. Kemudian mengidentifikasi pola-pola yang ada di dalam data tersebut. Yang ketiga, mampu beradaptasi dan meningkatkan kinerjanya. Yang keempat, mampu mengambil keputusan dan membuat prediksi, ya, berdasarkan data yang dianalisis. Dan yang terakhir, interaksinya bersifat dinamis. Sehingga output yang keluar itu bisa berbeda-beda. Output itu artinya keluaran atau hasilnya berbeda-beda. Untuk karakteristik mesin cerdas dan non cerdas, ada pertanyaan? Iya, kita lanjut ya presentasi untuk hasil kegiatan yang kedua. Ya, Ibu minta sekarang kelompok 3 silahkan ke depan untuk menyampaikan hasil diskusinya. Ya. Ya. Silakan Ayunda di sebelah sini ya. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 3. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami untuk mesin cerdas. Iya. Menurut kelompok saya, mesin cerdasnya ada penyadap debu, Ya. Sensor. ada sensor, Sensor apa ini? Ini? Ya, muka atau wajah. ada Google Maps, Google Maps. ada Mobil. Autopilot. autopilot. Iya, itu untuk mesin yang cerdas, betul? Ya, selanjutnya sekarang mesin non cerdasnya. Untuk yang mesin non cerdas, menurut kelompok saya ada kalkulator, Iya. ada terjemahan, Iya. ada sensor, Ya. pemanggang roti, dan keyboard, Nah, ini mesin fotokopi. Iya, anak-anak beri tepuk tangan dulu untuk Ayunda ya. Ayunda boleh duduk dulu. Nih, tadi Ayunda sudah menyampaikan hasil diskusi bersama kelompoknya. Anak-anak, dari hasil diskusi kelompok 3, adakah yang berbeda jawabannya dengan kelompok 3? Sama semuanya? Sudah dilihat tadi? Oke, Ibu ulang lagi. Mesin cerdas apa aja tadi yang dibilang sama kelompok 3? Ada apa? Google Maps, sensor wajah, penyedot debu, mobil autopilot. Itu tadi dari kelompok 3. Ada yang berbeda? Ada. Coba sekarang Ibu minta pendapat dari kelompok 4. Di kelompok 4, jawaban dari kelompok 3 itu sudah benar atau menurut kelompok 4 masih ada yang diperbaiki, perlu diperbaiki? Sudah benar? Tadi ada, ini ada tadi di kelompok 4? Ada, oke. Ibu tanya sekali lagi, kelompok 3 apa saja?
Apa aja tadi dijawab mesin cerdasnya? Penyedot debu, sensor wajah, Google Maps, mobil autopilot. Ya, ada yang kurang tidak? Ada. Oke, di kelompok 1, yang mana yang kurang dari apa nak? Translate atau terjemahan. Oke, Google Translate atau Google Terjemahan. Ya, jadi anak-anak, untuk mesin cerdas itu ada sensor wajah, kemudian ada mesin penyedot debu, ada Google Terjemahan, mobil autopilot, dan Google Maps. Nah, untuk kelompok 3, mengapa Google Terjemahan itu termasuk ke dalam mesin cerdas? Nah, itu karena dia bisa menerjemahkan banyak multi bahasa, ya. Begitu juga sebaliknya, misal dari bahasa Indonesia menjadi Inggris, dan sebaliknya. Kemudian dia juga bisa membacakan kita atau mengeluarkan suara ya yang tepat agar kita bisa untuk mengatakan dengan hal yang sama juga. Kemudian juga kita bisa merekam suara kita untuk menerjemahkan. Jadi dia sangat multifungsi ya, sehingga termasuk ke dalam mesin cerdas atau non cerdas? Cerdas. Sementara untuk mesin non cerdas itu ada senter, kalkulator, pemanggang roti, mesin fotokopi, dan keyboard. Oke, anak-anak. Kenapa keyboard disebut dengan mesin non cerdas? Bisakah keyboard mengetik tanpa kita melakukannya di atasnya? Tidak bisa ya. Harus kita dulu yang menginstruksikan, yang memerintahkan, sehingga dengan mengetik bisa muncul tulisan di layar laptop maupun di layar komputernya. Ya, Alvaro. Kenapa kalkulator tidak masuk? Ya, kalkulator tidak termasuk ke dalam mesin cerdas karena kita ketika menghitung itu masih menginput satu per satu datanya. Ya, jadi tidak secara otomatis dia bisa menghitung yang berikutnya, harus kita masukkan satu per satu, ditambah 2 sama dengan berapa gitu ya. Tidak bisa langsung memprediksi untuk pertanyaan berikutnya ya, tidak bisa. Jadi harus satu per satu dioperasikannya, sehingga kalkulator manual ini disebut sebagai mesin non cerdas ya. Sementara juga senter ini hanya ada on dan off. Jadi dia tidak ada pengaturan waktu otomatis. Mati dalam 30 menit atau mati dalam 20 menit, tidak ada. Kalau kita mau menghidupkan harus tekan on, digeser ke on, atau kalau kita mau mematikan harus digeser ke off. Jadi termasuk ke dalam mesin non cerdas. Dari pengklasifikasian mesin cerdas dan non cerdas ini ada pertanyaan anak-anak? Tidak. Bisa kita lanjut untuk yang terakhir? Iya, baik. Yang terakhir untuk kegiatan ketiga, silakan kelompok 4 maju ke depan mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, ya, Mita silakan. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Saya Mita, perwakilan dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang kecerdasan artifisial. Di sini ada hasil diskusi kami tentang kasus yang kita sudah diskusikan tadi. Ya. Ya, dibaca dulu ya soalnya. Soal yang pertama adalah berdasarkan skenario di atas, manakah yang merupakan mesin cerdas? Jelaskan alasannya. Ya. Menurut kita adalah kasus B. Karena Bobby bisa memilih seberapa kuat rasa kopi yang dia inginkan dan mesin juga bekerja secara otomatis. Iya. Oke, untuk yang kedua? Yang kedua, mengapa mesin pada kasus A tidak bisa disebut sebagai mesin cerdas? Jelaskan. Ya. Karena Bobby harus menekan tombol on dan off untuk membuat kopi dan menyeduh kopi sesuai waktu yang ditentukan. Iya. Ya, itu tadi jawaban dari Mita. Mita silakan duduk, kita beri tepuk tangan ya. Oke. Tadi dari hasil diskusi kelompok 4, untuk pertanyaan yang pertama, berdasarkan skenario di atas, manakah yang merupakan mesin cerdas? Tadi dijawab mesin dalam kasus A atau kasus B?
kasus B. Tadi yang dijawab oleh kelompok 4 karena apa disebut sebagai mesin cerdas? Karena ya, betul Devika apa? Iya, karena dapat bekerja secara otomatis. Kemudian pada pertanyaan yang kedua, mengapa mesin pada kasus B tidak bisa disebut sebagai mesin cerdas? Tadi disampaikan karena apa? Harus diatur dulu apanya? Suhunya, lagi komposisi dan waktu. Betul sekali. Dari hasil diskusi kelompok 4, kelompok 1, 2, dan 3, apakah ada pernyataan yang berbeda? Atau mau menyampaikan hasil diskusinya? Boleh. Kelompok 1 mau memperkuat atau sudah sama jawabannya? Sudah sama, Alvaro? Ya, boleh. Ke depannya, Alvaro, silakan. Ya, silakan sampaikan. Menurut hasil diskusi kelompok kami, soal nomor 1, mesin B cerdas karena mesin B dapat mengatur semua komposisi suhu secara otomatis sesuai kebutuhan dan keinginan kita, serta memiliki sensor untuk mengetahui apakah bahan sudah habis, sehingga dapat menotifikasi kita untuk mengisi ulang bahan yang diperlukan. Iya, betul. Terima kasih. Silakan Alvaro. Ya, betul sekali ya. Alvaro sudah menjawab dengan sangat lengkap ya anak-anak ya. Jadi, mesin yang pertama merupakan mesin pada kasus B merupakan mesin cerdas ya. Seperti pernyataan yang disampaikan oleh Alvaro tadi, ia bisa memiliki kemampuan untuk menganalisis input dari pengguna ya. Mesin ini beradaptasi berdasarkan data yang diberikan oleh penggunanya. Sementara untuk mesin kopi pada kasus A itu adalah mesin yang tidak cerdas ya anak-anak ya. Oke, anak-anak, dari hasil diskusi semua kelompok ada pertanyaan? Tidak. Ya, maka dari itu silakan anak-anak kumpulkan LKPD-nya. Minta tolong ketua kelompoknya silakan maju ke depan. Ya. Iya. Iya. Ya. Jadi anak-anak, Ibu berikan tambahan sedikit ya. Jadi cara kerja dari kecerdasan artifisial ini ada 3, yaitu ada yang disebut masukan atau input, kemudian ada proses atau pelatihan model, dan yang terakhir ada luaran atau outputnya ya. Jadi AI atau kita sebut kecerdasan artifisial dalam bahasa Indonesia itu menerima data pada proses input ya, seperti pertanyaan, perintah suara, kemudian teks atau gambar untuk dia belajar. Ya, jadi AI itu belajar dulu baru pinter, sama seperti kalian ya. Kemudian semakin banyak data yang diberikan, maka semakin akurat pula data dari kecerdasan artifisial itu. Yang kedua, dia dilatih dalam sebuah proses ya. Model AI ini dilatih seperti ketika saat kita memberikan data, kemudian data itu diolah ya. Kita latih dia untuk memilah berdasarkan suaranya, atau berdasarkan bentuk, atau berdasarkan gambar, kesamaan, perbedaan, itu dia dilatih. Baru dia dapat mengeluarkan ya sebuah prediksi atau output. Nah, dan dibuat dalam bentuk keputusan ya. Jadi cara kerjanya ada input, ada proses, ada output, atau kalau kita singkat itu IPO ya. Input, proses, dan satu lagi apa? Output. Oke, ada pertanyaan? Iya, anak-anak ya. Bagaimana perasaan anak-anak hari ini setelah kita belajar bersama? Senang ya. Menurut anak-anak, apakah kecerdasan artifisial ini bisa menggantikan tugas manusia secara sepenuhnya? Tidak, kayaknya langsung bilang tidak ya. Buktinya apa? Seperti tadi, KA itu harus diberikan data dulu dan dilatih dulu biar pinter seperti anak-anak ya. Jadi dia masih membutuhkan siapa? Manusia. Dalam proses pembelajaran ada kesulitannya anak-anak alami?
Tidak. Nah, karena semuanya bilang tidak ada kesulitan, Ibu punya soal evaluasi. Ya, disiapkan dulu alat tulisnya, Ibu langsung bagi. Ada lebih di kelompok lain? Ya. Ya, silakan dikerjakan ya anak-anak. Soalnya pilihan ganda 5 soal, silakan langsung dikerjakan pada lembar yang Ibu berikan ya. 5 menit cukup ya. Sudah selesai? Sudah. Ayo kita bahas bersama ya. Untuk soal nomor 1, arti dari istilah kecerdasan artifisial. Yang mana jawaban yang tepat? Kemudian untuk yang nomor 2. Berikut ini yang bukan contoh mesin non cerdas. D. Google Maps. Oke. Yang ketiga, ketika membuka aplikasi Tokopedia, tiba-tiba muncul iklan sepatu yang baru saja dicari. Hal ini menunjukkan bahwa aplikasi Tokopedia memiliki karakteristik ya. B apa itu? Mampu mengenali pola. Nomor 4, ketika menggunakan Google Translate, kita memasukkan teks. Lalu program tersebut menganalisis teks dan menerjemahkannya. Tahap utama dari cara kerja KA yang sesuai dengan proses tersebut adalah yang mana tadi duluan? Tadi kan Ibu kasih pertama memasukkan data, berarti apa dia? Input. Setelah itu proses, terakhir keluaran atau output. Berarti jawaban yang betul yang mana? C. Ya, terakhir nomor 5. Perbedaan utama antara cara kerja mesin cerdas dan mesin non cerdas adalah D. Mesin cerdas dapat belajar dan beradaptasi, sedangkan mesin non cerdas hanya menjalankan perintah. Sudah dicek jawaban anak-anak masing-masing? Ada yang salah jawabannya? Siapa yang betul semua? Oh ya, Ayunda salah berapa? Salah 1, tidak apa-apa ya. Silakan dikumpulkan dulu ya hasil jawaban anak-anak. Langsung per kelompok saja. Ya, sudah. Anak-anak silakan kursinya dihadapkan ke depan. Iya. Ya. Baik anak-anak, hari ini anak-anak sudah belajar apa tadi? Tentang apa? Iya, kecerdasan artifisial. Yang di kegiatan 1 anak-anak belajar apa? Apa nak? Kegiatan 1. Tentang apa itu? Memilah mana yang mesin cerdas, mana yang mesin non cerdas. Betul, memilah mana mesin cerdas, mana non cerdas atau karakteristiknya. Di kegiatan 2 anak-anak belajar apa? Tentang memilah barang. Iya betul, mengklasifikasikan mesin cerdas dan non cerdas. Terakhir kalian belajar dari memecahkan kasus ya. Sudah paham hari ini pembelajarannya sulit tidak? Tidak ya. Untuk berikutnya anak-anak akan belajar kembali mengenai pemanfaatan kecerdasan artifisial ya. Karena sudah jam istirahat, sebelum istirahat anak-anak silakan masukkan bukunya ke dalam tas. Nanti kita akan lanjut pelajaran lainnya ya. Selamat istirahat. Terima kasih. Kita tepuk tangan dulu ya.